Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam materi pendidikan Pancasila. Kali ini kita akan membahas perspektif Islam dan Pancasila, menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan, keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan kemurahan rezeki, kemudahan segala urusan, dan insya Allah kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, para pemirsa, kita mulai saja materi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para pemirsa, materi pertama adalah menelusuri konsep negara. Definisi negara, negara sebagai organisasi politik yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur masyarakat. Unsur-unsur negara adalah rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Adapun konsep negara dalam Pancasila, yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan keadilan sosial. 5 sila Pancasila mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang pluralis dan toleran. Peran Pancasila dalam persatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Selanjutnya adalah konsep negara dalam Islam. Negara adalah institusi yang dibentuk untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan atau maslahah bagi seluruh umat. Musyawarah atau syura adalah prinsip dalam pengambilan keputusan. Konsep kepemimpinan dalam Islam diarahkan untuk membimbing umat dalam menjalankan syariat Islam. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang pemimpin di bumi. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan adanya kepemimpinan dan pengaturan di bumi yang mencerminkan pentingnya konsep negara. Dalil hadis seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya struktur kepemimpinan adalah penting dalam Islam, sejalan dengan konsep negara. Materi berikutnya adalah konsep tujuan negara dalam Pancasila. Tujuan negara dalam Pancasila yang pertama, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kedua, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketiga, membangun persatuan dan kesatuan dalam keragaman, serta mempromosikan demokrasi yang berkeadilan. Pernyataan tersebut termuat di dalam 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. 2. Di dalam nilai-nilai Pancasila, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Yang ketiga, misi dan tujuan negara dalam Pancasila. Materi selanjutnya adalah menelusuri konsep dasar negara. Yang pertama, dasar negara dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang dijadikan pedoman dalam segala aspek kehidupan, berbangsa, dan bernegara.
urgensi Pancasila dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, serta menjamin hak-hak individu dan kelompok. Relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan global dan isu-isu modern seperti radikalisasi, intoleransi, dan krisis identitas. Selanjutnya, konsep dasar negara dalam Islam. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan undang-undang dan peraturan-peraturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip keadilan dan penghindaran dari penindasan atau zalim sebagai dasar moral dan etika dalam penyelenggaraan negara. Hal ini didasarkan pada Surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dan amanah adalah dasar penting dalam penyelenggaraan negara. Berikutnya, dalil hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya pemimpin yang adil akan berada di bawah naungan Allah pada hari kiamat. Hadis ini menekankan urgensi keadilan dan tanggung jawab pemimpin sebagai dasar negara dalam Islam. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, pentingnya memahami perspektif Islam dan Pancasila dalam konteks negara Indonesia. Kedua, sinergi antara nilai-nilai Islam dan Pancasila dapat menjadi landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban. Ketiga, upaya untuk memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pendidikan dan dialog antar umat beragama. Para pemirsa, akhirnya kita harus menutup materi ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.